Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya Jamaluddin SPDI, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 19 Jakarta. Kali ini kita akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif pula dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia mempunyai 3 tujuan. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Poin 1 dan 2 mengarah ke motivasi eksternal, sedangkan poin 3 mengarah kepada motivasi internal. Konsep berikutnya tentang posisi kontrol restitusi. Seorang guru mempunyai posisi sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol tadi, posisi manajerlah yang paling ideal. Posisi ini mempunyai 2 tujuan. Pertama, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kedua, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang terakhir, segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antar materi. Adapun keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, yaitu dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya telah memahami konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif. Pemahaman ini akan saya implikasikan dalam lingkungan sekolah, serta saya akan imbaskan kepada rekan guru lainnya. Adapun hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan meningkatkan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap pada murid. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi.
Saya menangani siswa yang sering tidak mengikuti pembiasaan sholat zuhur berjamaah dan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah ia perbuat. Hal yang baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk menanamkan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Yang harus diperbaiki adalah saya harus memposisikan diri sebagai manajer yang menangani persoalan. Sebelumnya, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu merasa bersalah karena harus memberi hukuman jika murid berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dan menyelesaikan masalah. Perasaan menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses penciptaan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.